Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jeffrey Panggihanggoro dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri Kampus Universitas Esa Unggul. Di sini kita akan belajar mengenai ragam bahasa Indonesia dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Ibu Dewi Sari Sumitro. Kita langsung saja menuju ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian ragam bahasa, faktor penyebab terjadinya ragam bahasa, jenis-jenis ragam bahasa, karakteristik ragam bahasa, dan kesalahan umum berbahasa Indonesia. Untuk pengertian ragam bahasa, bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Bahasa Indonesia juga merupakan bagian dari ragam ilmiah yang digunakan dalam menciptakan karya ilmiah seperti tulisan. Selanjutnya, penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa yang ada di Indonesia timbul seiring perkembangan zaman. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai. Variasi bahasa merupakan seperangkat pola tuturan manusia yang mencukupi bunyi, kata, dan ciri-ciri yang secara unik dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti geografis dan faktor sosial. Oleh karena itu, agar tidak mengurangi apa itu fungsi bahasa yang sebenarnya, yaitu sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Selanjutnya, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi wujud pemakaian bahasa yang berbeda-beda dalam penuturannya, yaitu yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, sehingga faktor budaya ini sangat mempengaruhi. Seperti wilayah Jawa Tengah, kebanyakan di daerah tersebut menggunakan bahasa Jawa menjadi bahasa sehari-hari. Yang kedua, faktor status sosial. Menurut Aswilah tahun 1985 menjelaskan bahwa kelas sosial mengacu pada golongan masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang kemasyarakatan seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kedudukan, kasta, dan sebagainya. Misalnya, ada anak yang terlahir di dalam lingkungan keluarga yang berada, maka bahasa yang digunakan pastinya juga akan berbeda dengan orang yang menengah ke bawah. Yang ketiga, faktor waktu atau situasi berbahasa. Ragam bahasa terjadi karena situasi berbahasa. Bahasa dapat berubah karena situasi tertentu. Misalkan dalam situasi pembelajaran, maka guru akan menggunakan bahasa yang formal dan baku. Berbeda halnya apabila bahasa sedang digunakan dalam mengobrol dengan teman, maka bahasa yang digunakan informal dan bahasa sehari-hari seperti elo, gue, dan sebagainya. Untuk yang keempat, ada faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Di sini ada 4 ragam bahasa. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu.
Nomor 2, ragam terpelajar. Bahasa yang digunakan oleh kelompok penutur pendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Contohnya ragam terpelajar adalah saya sudah membaca buku itu. Nomor 3, ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Contohnya ragam resmi adalah saya sudah membaca buku itu. Yang keempat, ada ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Contoh ragam tidak resmi adalah saya sudah baca buku itu. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan media atau sarana. Yang pertama ada ragam bahasa lisan. Merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi seperti ragam lisan standar. Contohnya orang berpidato, dan ragam lisan non-standar seperti dalam percakapan antar teman di pasar. Ragam lisan juga dibantu dengan gerak tangan, anggukan kepala, atau ekspresi wajah untuk memperjelas apa yang hendak kita sampaikan. Selain itu, kejelasan bahasa lisan dapat dibantu dengan intonasi, tinggi rendah nada ucapan, tekanan kata, dan lafal. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Merupakan ragam bahasa yang dimanfaatkan menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan tata cara penulisan atau ejaan, tata bahasa dan kosakata, kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Selanjutnya, ragam bahasa menurut pendidikan. Untuk yang pertama, ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku ini menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan dengan ragam bahasa tidak baku. Ragam ini terdapat dalam karya-karya ilmiah, laporan-laporan, seminar-seminar, pidato resmi, wawancara resmi, atau pidato kenegaraan. Untuk yang kedua, ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa tidak baku ini terdapat pada penggunaan bahasa sehari-hari, seperti di pasar, dalam pembicaraan tidak resmi, artikel populer, media televisi terutama dalam acara hiburan, seperti wawancara tidak resmi atau wawancara dengan artis atau tokoh masyarakat, sinetron, dan sebagainya. Selanjutnya, ragam bahasa menurut bidang wacana. Ragam bahasa bidang wacana meliputi ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, ceramah, atau tulisan-tulisan ilmiah. Sementara itu, ragam populer digunakan dalam pergaulan sehari-hari dan tulisan populer. Ciri-ciri ragam ilmiah antara lain yang pertama, bahasa Indonesia ragam baku. Yang nomor 2, penggunaan kalimat efektif. Yang nomor 3, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Yang nomor 4, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Nomor 5, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Dan yang nomor 6, adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar alinea. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama ada ragam bahasa politik. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, ragam bahasa hukum. Salah satu ciri khas dari bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Yang ketiga, ragam bahasa sosial dan ragam bahasa fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama
dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Yang nomor 4, ragam bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa, termasuk media massa audio atau radio, audio visual atau televisi, dan multimedia atau internet. Dan yang kelima, ada ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya mengenai karakteristik ragam berbahasa. Di sini ada 7 karakteristik ragam berbahasa. Yang pertama ada cendekia. Cendekia merupakan bahasa Indonesia yang digunakan secara tepat dan seksama sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca secara tepat. Yang nomor 2 ada lugas dan jelas. Lugas dan jelas mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat, sehingga gagasan yang diungkapkan langsung menimbulkan adalah makna lugas. Yang nomor 3 ada bertolak dari gagasan. Menonjolkan arah gagasan atau hal-hal dapat diungkapkan tidak para penulis ataupun pelaku. Yang keempat ada formal. Keformalan bahasa dalam sebuah karya ilmiah dilihat dari kosakata, pembentukan kata dan kalimat dengan unsur yang lengkap. Yang kelima ada objektif. Objektif menghindari kata-kata yang menimbulkan sifat subjektif. Yang keenam ringkas dan padat. Tidak adanya unsur bahasa yang mubazir atau pemborosan kata. Yang ketujuh ada konsisten. Penggunaan unsur bahasa, tanda baca, dan istilah yang sesuai dengan kaidah yang digunakan secara konsisten. Selanjutnya mengenai kesalahan umum berbahasa Indonesia. Yang pertama ada hiperkorek. Kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Contohnya seperti asas atau betul menjadi azas atau hiperkorek. Yang kedua ada pleonasme, yaitu kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya seperti ibu-ibu, itu sudah menunjukkan benar, sudah menunjukkan jamak. Terkadang orang menyebutkan para ibu-ibu, tapi sebenarnya itu salah. Untuk kesimpulannya, negara Indonesia memiliki suku dan keanekaragaman berbahasa yang banyak, dengan khasnya yang berbeda-beda. Dengan adanya ragam bahasa, kita dapat mengenal dan mempelajari suatu bahasa-bahasa daerah yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu, sehingga terciptanya suatu keindahan. Untuk mempersatukan keragaman bahasa tersebut, kita menggunakan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk mempermudah berkomunikasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dan untuk saran, penulis memberikan saran sebaiknya kita sebagai penduduk Indonesia dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta tetap melestarikan keragaman bahasa di setiap daerah masing-masing, agar keberadaan ragam bahasa tidak punah dengan adanya bahasa-bahasa yang terkadang jauh dari aturan bahasa yang ada di Indonesia, bahkan bertentangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, sedikit pembelajaran mengenai ragam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Akhir wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.